nggak banyak. Kalau UAS itu kita punya apa UAS yang biasa yang pilihan ganda itu kan soalnya sampai 50 ya. Tetapi untuk take home exam karena bentuknya adalah essay, soalnya itu antara 2 sampai 5 soal, 5 pertanyaan. Ini beda-beda antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lain itu berbeda. Jadi range soal bentuk essay dari 2 sampai 5 pertanyaan. Nah, kemudian apa saja sih aspek yang dinilai dalam untuk soal essay dalam bentuk kasus? Biasanya ini nanti bentuknya kasus ya. Jadi soal-soalnya itu adalah bentuk kasus. Nah, kemudian apa saja yang dinilai dapat dalam mengerjakan soal essay ini yang berbentuk kasus khususnya? Ini yang dinilai adalah kemampuan analisis, kemudian kemampuan sintesis, dan kemampuan evaluasi. Nah, kemampuan analisis itu apa? Nah, jadi analisis itu adalah kemampuan untuk menggunakan penilaian kita sendiri untuk menganalisis pengetahuan yang kita pelajari. Nah, jadi kita sudah mempelajari modul 1, modul 2, modul 3. Oh, ini teorinya begini. Oh, kayaknya kalau teorinya begini-begini, menurut saya seperti ini deh gitu ya. Jadi bisa mampu menganalisis. Kemudian mensintesis. Nah, jadi mahasiswa nanti diukur juga kemampuan mensintesiskannya. Jadi sintesis itu adalah kemampuan untuk menyusun bagian-bagian atau informasi yang sudah dipelajari menjadi satu makna atau makna dan struktur baru gitu ya. Tetapi terkait dengan informasi atau teori atau apapun yang telah kita pelajari. Nah, kemudian juga apalagi yang dinilai? Kemampuan evaluasi. Jadi melakukan evaluasi. Ini adalah kemampuan untuk membuat penilaian terhadap metode atau materi yang disajikan. Nah, jadi setelah kita baca modul kita gitu ya, kita lihat, oh ini modulnya teorinya ini gitu. Oh, kalau metode ini berarti bisa digunakan di sini ya. Oh, kalau metode ini berarti bisa digunakan dalam hal yang lain ya gitu. Jadi kemampuan mengevaluasi. Nah, kemudian untuk dapat mendemonstrasikan. Jadi untuk teman-teman bisa melakukan analisis, bisa melakukan sintesis, bisa melakukan evaluasi dari soal kasus yang diberikan. Yang paling penting adalah pahami kasusnya. Jadi pada saat menerima soal, baca kasus ya, kasusnya apa. Kemudian pahami itu kasusnya yang ditanyakan apa. Nah, kemudian langkah kedua adalah identifikasi konsep apa yang digunakan untuk menjawab kasus itu. Jadi setelah dibaca, oke, kasusnya seperti ini ya. Ini kelihatannya kalau kasus seperti ini nih konsep-konsep yang bisa masuk tuh adalah ini gitu. Nah, jadi yang penting pertama pahami kasusnya, kemudian identifikasi konsep apa yang digunakan untuk menjawab soal terkait. Oke, nah sekarang jenis soal take home. Oh, ini belum ya, ini belum pindah ya. Ini belum pindah ya. Oke, belum Bu. Oke, nah ini adalah contoh ya, contoh soal. Ini saya nggak tahu nih bisa kebaca apa enggak, tapi ini nanti materinya akan diberikan ya. Jadi nanti bisa dibaca kembali. Jadi ini adalah contoh soalnya, biasanya